Padahal manusia berubah. Saya pun berubah. Saya yakin Anda pun pasti berubah. Anda dengan 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau Anda dengan kemarin, Anda yang kemarin dengan Anda yang hari ini, saya yakin pasti berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Khususnya pengusaha muslim, saya mau curhat dan mudah-mudahan sedikit banyak nambah pahala lah buat saya, siapa tahu mengingatkan lagi buat teman-teman tentang bahayanya gibah. Jadi gibah itu kan seperti memakan bangkai saudara kita sendiri, luar biasa. Itu ngeri banget ya ininya. Gibah ya, gibah tuh saudara sendiri bangkainya, melihat bangkai saudara kita sendiri aja mungkin kita udah apa ya, hancur hatinya terus dimakan. Jadi bahaya gibah seakan-akan seperti itu, ngeri, ngeri, ngeri. Jadi ini mengingatkan aja, maksud saya bukan berdakwah atau gimana ya, mudah-mudahan sedikit banyak bisa bisa mengingatkan lagi dan sorry sorry hilang kameranya, mengingatkan lagi dan mudah-mudahan dapat pahala lah, mudah-mudahan. Jadi gini, ini curhat aja, ini real case yang saya alami. Jadi saya ada suatu komunitas ya, alumni lah, alumni kuliah. Jadi saya nih, saya yang kiri, ada teman saya, ada dia. Jadi saya dulu waktu waktu masih kuliah pernah menggibahi si dia ini sama teman saya ini. Jadi saya sama si dia ini nggak kenal-kenal amat, ngobrol juga mungkin cuma sekali dua kali doang. Kayaknya beliau juga ke saya ya nggak kenal-kenal amat juga, tapi kayaknya kemungkinan dia tahu sama saya. Tapi kami berdua, sorry, saya dan teman saya, kan bingung ya, jadi ada tiga subjek ya, teman deh. Ini, jadi saya dan teman saya pernah menggibahi dia, bahwa dia ada, gibah itu kan ngomongin kejelekan ya. Kalau ngomongin kebaikan, insya Allah itu bukan gibah. Ngomongin kejelekan, itu namanya gibah. Saya dulu pernah menggibahi dia dengan teman saya, eh, yang dimana saya tuh nggak kenal-kenal amat sama si dia itu. Dan sampai detik ini, kalau ada perkumpulan gitu, lihat dia, image-nya tuh masih jelek. Image saya masih sama seperti dulu saya menggibahi dia antara saya dan teman saya. Padahal itu udah belasan tahun yang lalu. Orang tuh berubah, ya nggak? Orang berubah mungkin dulu oke lah. Terlepas dari dosanya mungkin fakta. Saya menggibahi si dia itu fakta memang. Tapi kan itu belasan tahun lalu dan orang tuh berubah. Mungkin aja sekarang menjadi lebih baik, mungkin banget sudah apa, tidak melakukan hal yang itu lagi dan lain sebagainya. Tapi image saya terhadap dia sampai detik ini masih sama. Susah untuk melepasnya. Susah asli untuk melepasnya. Apakah saya benci ke dia yang digibahin tadi? Bukan benci, tapi image aja. Dan saya pun gak kenal-kenal amat sama si dia tersebut. Bukan yang sering kerja sama bareng. Tapi ya sama-sama tahu aja. Saya yakin teman-teman juga di komunitas teman-teman, tadi alumni, tadi komunitas apa, pasti ada orang yang gak kenal-kenal amat, tapi sama-sama tahu. Dan itu pas saya lagi mikirin, wah subhanallah. Ternyata saya image ke dia walaupun udah belasan tahun tuh tetap sama. Padahal manusia berubah. Saya pun berubah. Saya yakin Anda pun pasti berubah. Anda dengan 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau Anda dengan kemarin, Anda yang kemarin dengan Anda yang hari ini, saya yakin pasti berubah. Namanya manusia. Manusia tempatnya ya tempatnya dosa, tempatnya ya berubah. Kadang mindset kita berubah, kadang pola pikir kita berubah. Itu super duper manusiawi. Gila, gila. Gila, inilah bahayanya gibah. Sampai sekarang saya masih menganggap dia itu titik 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 titik. Gila. Lalu tuh saya coba merenungi, membayangkan saya jadi dia. Saya jadi dia, saya pernah diomongin oleh orang lain. Waduh, sedih juga ya. Udah diomongin sama orang lain, kita nggak kenal-kenal amat sama si orang yang menggibahi. Dan ya sedih lah, jadi image-nya jelek. Dan itu bahayanya gibah. Dari sisi sosial, belum lagi bahas dari sisi dosa ya. Jadi ini jika saya menjadi dia, waduh, sedih juga ya jadi dia ya. Karena digibahin. Dan aslinya saya yakin teman-teman pasti pernah digibahi juga oleh orang lain. Saya pun sama. Jadi eh itu memang manusiawi. Makanya kita sebagai orang muslim, saran saya ya udah, usahakan no gibah dengan tadi real case yang saya alami baru belakangan ini dari video ini dibuat. Dan wah, ngeri ya gibah itu ya. Jadi usahakan no gibah. Saya tidak bilang stop. Kalau bilang stop ya itu urusan ustadz lah. Kalau stop mungkin berat mungkin ya, tapi usahakan no gibah. Caranya gimana ya? Ketika teman-teman terjelebab ke gibah, stop, 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 stop. Nah, coba sadar diri. Udah jangan dibahas. Nah, itu salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan. Dan ingat golden rules. Tadi kan saya bilang, ketika saya mencoba ganti perspektif menjadi si dia yang digibahi, rasanya nggak nyaman, rasanya nggak akan enak. Golden rules. Ini bahasa apa ya, bahasa modernnya lah.
Kalau kita nggak mau digituin, jangan menggituin orang. Kalau saya tadi nggak mau menjadi dia yang digibahin dan image-nya jelek sampai belasan tahun. Saya nggak mau, nggak ingin. Kalau saya nggak ingin gitu, ya udah, saya jangan menggibahi orang. Golden rules. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya. Ya, saya yakin pasti udah pernah dengar bahayanya gibah. Mudah-mudahan ada yang tergerak dan saya dapat percikan-percikan pahala. Amin, amin, mudah-mudahan. Itu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.